Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ita Aula Amanda dengan NIM 223141089. Saya membuat video ini dengan tujuan sebagai syarat penilaian tengah semester atau PTS mata kuliah bimbingan dan konseling. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Khalifatun Hasanah MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling. Serta saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga dengan video ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman teman-teman mengenai bimbingan dan konseling. Serta jangan lupa untuk like dan komen di video ini ya. Terima kasih. Mendengar kata bimbingan konseling atau BK, apa sih yang ada di dalam benak teman-teman semua? Pasti teman-teman semua berpikir bahwa BK itu adalah polisnya siswa dan pengajarnya pun pasti killer-killer. Jangan berpikir demikian, itu tidak benar ya teman-teman. Kita harus menghilangkan stereotip semacam itu. Maka dari itu, yuk kita simak video ini bersama-sama. Dalam video ini saya akan mengusung 3 materi, yaitu yang pertama adalah sejarah BKN di Indonesia, yang kedua adalah tujuan dan fungsi dari BK, yang ketiga adalah prinsip-prinsip BK. Baiklah, langsung saja kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu sejarah BK yang ada di Indonesia. Di Indonesia, pelayanan konseling dalam sistem pendidikan mengalami perubahan nama. Pada kurikulum 1984 semula disebut bimbingan dan penyuluhan atau BP. Kemudian pada kurikulum 1994 berubah nama menjadi bimbingan dan konseling atau BK. BK mulai diresmikan di sekolah Indonesia sejak diberlakukan kurikulum 1975. Kemudian disempurnakan ke dalam kurikulum 1984 dengan memasukkan bimbingan karir di dalamnya. Fase-fase perkembangan bimbingan konseling di Indonesia, yaitu ada sebelum kemerdekaan, didirikannya Taman Siswa oleh Kiai Haji Dewantara. Yang kedua, dekade 40-an, perjuangan merealisasikan kemerdekaan melalui pendidikan. Yang ketiga, dekade 50-an, memecahkan masalah kebodohan dan keterbelakangan rakyat di Indonesia. Yang keempat, dekade 60-an, ketetapan MPRS tahun 1966 tentang Dasar Pendidikan Nasional, lahirnya kurikulum SMA Gaya Baru 1964, kurikulum 1968 dan jurusan konseling di IKIP tahun 1963. Yang selanjutnya, dekade 70-an, upaya dalam penataan legalitas sistem dan pelaksanaannya. Dan yang selanjutnya lagi, dekade 80-an, upaya pemantapan dalam perwujudan bimbingan yang profesional. Yang selanjutnya ada era lepas landas, keberadaan dan berkembang atas dasar kekuatan dan kemampuan sendiri. Yang terakhir ada bimbingan berdasarkan Pancasila, mampu menunjukkan ciri-ciri kepribadiannya di tengah-tengah pergaulan dengan bangsa lain. Untuk materi yang kedua adalah tujuan dan fungsi bimbingan dan konseling. Bimbingan konseling sendiri memiliki 2 tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Yang pertama ada tujuan umum, yang membantu peserta didik agar memiliki kompetensi mengembangkan potensi dirinya seoptimal mungkin. Yang kedua, menurut Prayitno, membantu individu agar berguna dalam kehidupannya yang memiliki berbagai wawasan, pandangan, dan keterampilan mengenai diri sendiri dan lingkungannya. Kedua adalah tujuan khusus dari BK, yaitu secara khusus layanan bimbingan dan konseling bertujuan untuk membantu siswa agar dapat mencapai tujuan-tujuan perkembangan meliputi aspek pribadi, sosial, belajar, dan karir. Selanjutnya adalah fungsi BK. Fungsi BK sendiri memiliki 5 fungsi, diantaranya adalah yang pertama pemahaman, pencegahan, pengentasan, pemeliharaan dan pengembangan, dan advokasi. Pemahaman sendiri memiliki fungsi yaitu membantu peserta didik memahami diri dan lingkungannya. Yang pencegahan yaitu fungsi untuk membantu peserta didik mampu mencegah atau menghindarkan diri dari berbagai masalah yang dapat menghambat perkembangan dirinya. Yang pengentasan memiliki fungsi untuk membantu peserta didik mengatasi masalah yang dialaminya. Yang pemeliharaan dan pengembangan memiliki fungsi untuk membantu peserta didik memelihara dan menumbuh kembangkan berbagai potensi dan kondisi positif yang dimilikinya. Yang terakhir ada advokasi, memiliki fungsi membantu peserta didik memperoleh pembelaan atas hak dan atau kepentingannya yang kurang mendapat perhatian. Sekarang tiba saatnya pada materi yang ketiga.
yaitu materi terakhir kita, asas-asas bimbingan dan konseling. BK memiliki 12 asas, yaitu yang pertama asas kerahasiaan. Asas bimbingan ini dan konseling yang menuntut dirahasiakannya genap data dan keterangan tentang konseli atau kanseli yang menjadi sasaran pelayanan. Yang kedua, asas kesukarelaan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan konseli mengikuti atau menjalani pelayanan atau kegiatan yang diperlukan baginya. Yang ketiga, ada asas keterbukaan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar konseli yang menjadi sasaran pelayanan atau kegiatan bersifat terbuka dan tidak berpura-pura, baik di dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Yang keempat, ada asas kegiatan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar konseli yang menjadi sasaran pelayanan berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggaraan pelayanan atau kegiatan bimbingan. Yang kelima, ada asas kemandirian, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menunjuk pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yakni sebagai sasaran pelayanan mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarahkan serta mewujudkan diri sendiri. Yang keenam, ada asas kekinian, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar objek sasaran pelayanan bimbingan dan konseling ialah permasalahan konseli dalam kondisinya sekarang. Yang ketujuh, asas kedinamisan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar isi pelayanan terhadap sasaran pelayanan yang sama kehendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton, dan terus berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya dari waktu ke waktu. Yang kedelapan, keterpaduan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar berbagai pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling baik yang dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain saling menunjang, harmonis dan terpadu. Yang kesembilan, ada asas keharmonisan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar segenap pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling didasarkan pada dan tidak boleh bertentangan dengan nilai dan norma yang ada, yaitu nilai dan norma agama, hukum dan peraturan, adat istiadat, ilmu pengetahuan dan kebiasaan yang berlaku. Yang ke-10, asas keahlian, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pelayanan dan kegiatan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Yang ke-11, ada asas alih tangan kasus, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atau suatu permasalahan konseli mengalih tangankan permasalahan itu kepada pihak yang lebih ahli. Dan yang terakhir, ada asas Tut Wuri Handayani, yaitu asas yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana yang mengayomi atau memberikan rasa aman, mengembangkan keteladanan, dan memberikan kerangsangan dan dorongan, serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik atau klien untuk maju. Baiklah teman-teman, itulah 3 materi yang bisa saya uraikan. Semoga dengan materi tersebut kita semua dapat belajar dan lebih memahami terkait dengan bimbingan dan konseling. Saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah menonton video ini dan jangan lupa like dan komen ya teman-teman. Dadah.